Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh keluarga yang seiman dan seagama yang kami hormati, semoga selalu dijadikan orang-orang yang alikos, dilebihkan dari kodratnya, diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, menjadi orang-orang yang tertuntun, lalu mendapat rahmat rahim Allah. Al-Fatihah. Malam ini kita ingin menyampaikan pesan dari Eyang Sunan Kalijaga. Ini ilmu yang cukup tinggi. Jadi kita sebenarnya mencapai iman Islam itu tidak mudah, maka kita siang malam harus banyak belajar. Ini yang dipesankan pertama kali. Ini pesan tadi malam jam 2 malam. Ini langsung kita sampaikan. Hubungan Al-Quran dengan roh dan jiwa manusia. Yang dimaksud Eyang Sunan Kalijaga, Al-Quran itu sebenarnya ada hubungan pada roh dan jiwa kita. Sebab hidupnya Al-Quran, hidupnya kita. Kandungan Al-Quran adalah kandungan diri kita. Cahaya Al-Quran adalah cahaya diri kita. Jadi ibaratnya Al-Quran itu bagaikan roh dan jiwa kita, sesuai yang diberikan petunjuk oleh Rasul-Rasul Muhammad. Suatu contoh, setiap kita membaca Al-Quran itu sebenarnya tidak sebatas dibaca. Kalau sekedar dibaca itu baru sampai tenggorokan intinya. Tapi kalau tafsir, ditafsiri, mulutnya yang membaca, terus hatinya menafsiri, itu istilahnya baru masuk tingkatan hijab hati. Jadi yang dimaksud menafsiri dengan siri itu ibaratnya suatu contoh Bismillahirrahmanirrahim, terus itu lesannya, terus hatinya meluruskan artinya. Setelah hatinya meluruskan, itu baru masuk tingkatan hijab hati. Terus rohnya itu menghayati, ngotak-atik, ngakal, menganalisa. Nah, kata bismillah itu tadi baru masuk tingkatan hijab roh. Jadi sebenarnya kita membaca Al-Quran itu cukup rumit, tidak bisa dipercepat. Ini kalau istilahnya untuk doa. Tapi kalau untuk hafalan semuanya udah benar. Itu tingkat hafalan. Tapi kalau ayat demi ayat itu tadi ingin dimasukkan supaya menjadi cahaya roh dan jiwa kita. Itu teorinya seperti itu. Pertama dibaca. Kalau sebatas dibaca itu doa baru sebatas tenggorokan. Tapi kalau hatinya meluruskan dari tafsir Al-Quran, itu baru masuk hijab hati. Nah, setelah diresapi, dianalisa, dihayati, itu baru masuk tingkatan hijab roh. Nah, yang dibutuhkan Allah itu adalah hubungan doa demi doa yang sudah bisa masuk tingkatan bahasa roh, masuk hijab roh. Itulah yang bisa diterima di alam abadi. Tapi kalau hanya sebatas dibaca itu nilainya tinggi, tapi sebatas fadilah bacaan. Itu yang dimaksud Eyang Sunan Kalijaga. Memang wali-wali Allah itu ilmunya tinggi, tidak seperti kita. Kalau kita kan orang kecil, kapasitasnya kecil, ilmu pun kecil. Wong diberi ilmu
bentuknya seperti itu, kita juga tidak nyampe. Cara menyampaikan juga susah. Masalahnya apa? Kapasitasnya sangat kecil. Wali-wali luwih itu kapasitasnya sangat tinggi. Intinya gitu. Terus yang kedua yang dipesankan, hubungan ayat-ayat Al-Quran dengan hijab manusia yang kita sebut tadi. Ini suatu contoh. Bismillahirrahmanirrahim itu hubungannya dengan nur kita. Itu baru hijab hati yang dikatakan ditafsiri tadi dalam bentuk siri. Kalau membaca tafsirnya banter kan tidak bisa. Yang menafsiri itu hatinya, menafsiri dalam arti yang siri, itu fadilahnya masuk di dalam hijab hati, itu minimal. Jadi yang dimaksud Bismillahirrahmanirrahim itu hubungan dengan nur kita. Sebab Bismillah itu hanya milik Allah. Sebagai niat kita hubungan dengan Allah, maka di dalam hijab hati namanya nur. Cahaya kita berhubungan dengan cahaya nur Allah yang dimaksud seperti itu. Terus alhamdulillahirabbil alamin itu hubungannya dengan akal kita. Sebab yang bisa bersyukur menerima kata alhamdulillah itu akal. Jadi akal kita diberi ilmu Allah itu bersyukur alhamdulillah. Jadi lafal alhamdulillah itu hubungannya dengan akal kita. Nah, itu setelah ditafsiri dengan cara yang siri, diresapkan pada hati kita, bacaan Al-Quran tadi, itu baru masuk tingkatan hijab hati, hubungannya dengan akal. Terus alhamdulillahirabbil alamin itu hubungannya dengan roh. Ar-Rahmanir-Rahim, hubungannya itu dengan roh. Sebab apa? Roh kita itu selalu mensyukuri, mencari Rahman Rahim Allah. Maka roh kita itu selalu berhubungan dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab apa? Yang bisa mensyukuri nikmat Allah, yang bisa mencapai tingkatan Rahman Rahim, itu adalah hubungan roh kita. Nah, supaya ini kena cahaya nur Allah dan nur Quran, kita harus cara membacanya seperti itu tadi. Dibaca, ditafsiri, dihayati. Itu baru tingkatan hijab hati. Terus Maliki Yaumiddin itu hubungannya dengan nyawa. Jadi nyawa kita selalu tertuntun. Maka arah dari Al-Fatihah, dari 7 ayat semuanya itu adalah berhubungan dengan hijab hati kita. Ayat-ayat yang lain yang berbentuk ayat-ayat tauhid, yang jumlahnya 77 semua, itu adalah berhubungan dengan roh dan jiwa kita semua. Maka Al-Quran dikatakan ya hidupku, ya hidupnya Al-Quran. Sebab apa? Yang dikandung di dalam surat-surat tauhid, di dalam Al-Quran, itu semuanya hubungan dengan hijab kita semua. Sebenarnya arahnya seperti itu. Terus qalbun itu hubungannya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hubungannya dengan qalbun. Sebab itu arahnya menyimpan segala sesuatu alam semesta, itu disimpan dalam lafal iyyaka na'budu tadi. Terus siratal ladzina ihdinas ya. Nggih. Lah, yang bisa istilahnya mengikuti perjalanan, sirotol kan perjalanan, arahnya seperti itu.
kita kan menggunakan zat, maka hubungannya dengan zat. Di dalam kijab hati dia berhubungan dengan zat. Sebab yang menerangkan segala perjalanan mulai alam dunia sampai alam akhirat itu adalah zat. Terus yang terakhir apa Mbah? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Itu termasuk sempurnanya kalimah mulai bismillah sampai akhir itu gesang. Masuknya gesang. Gesang itu adalah penyempurna. Nah, setelah bismillah sampai akhir tadi itu masuknya dalam bentuk gesang. Tapi gesang sempurnanya manusia, bukan gesangnya benda yang lain. Intinya di situ. Ini suatu contoh sekilas yang dari hubungan antara ayat-ayat Al-Quran dengan kijab kita. Nah, terus kalau diteruskan masuk dalam kijab roh, yang dimaksud kata demi kata, kalimat demi kalimat tadi, lafal demi lafal, supaya bisa diterima di sisi Allah, mencapai tingkatan Rahman Rahim Allah, itu harus dianalisa. Jadi tidak semudah itu kan. Langsung kijab roh itu menganalisa, membayangkan. Setelah menganalisa dan membayangkan, itu baru Al-Fatihah 1 ayat tadi itu bisa meresap pada roh dan jiwa. Sebab dihayati, dianalisa, dirasakan dan dinikmati arah dan tujuan ayat demi ayat itu masuknya dalam kijab roh. Lah rangkaian kijab roh itu ada nur, sukma, nyawa, roh, qalbun, hati, rogo. Yang dimaksud itu adalah rangkaian zat suci di alam roh, bukan rogo yang ada yang kita bawa sehari-hari ini, bukan. Karena ini sudah masuk ibaratnya alamnya alam roh, itu menggunakan hati dan rogo, itu adalah rangkaian kehidupan alam abadi. Lah, yang dimaksud kijab roh itu rangkaiannya itu bisa keluar masuk alam ke alam, bisa menemui kita dan bisa menjumpai siapa saja yang dikehendaki. Itu termasuk rohnya orang-orang manusia suci. Tapi kalau rohnya orang-orang yang seperti orang-orang kecil, orang kotor seperti kita, ya paling mandek di alam kubur, mendapat nikmat kubur atau siksa kubur, sebatas itu. Beda dengan rohnya manusia-manusia suci yang sudah ada di alam sana. Intinya di situ agak banyak perbedaan. Intinya kita hidup itu hanya mempunyai mikro 17, tapi kalau wali-wali luwah itu mikronya tinggi, mencapai 343 mikro cahaya, jauh berbeda. Maka kita tidak boleh istilahnya menggunjing atau mencela, sebab kita sudah jauh berbeda, alamnya juga jauh berbeda. Maka kita selalu mendekatkan diri, mohon keberkahan manusia-manusia suci yang sudah di alam sana, supaya kita diberi petunjuk, selalu diberi apa yang kita harapkan, dia bisa menolong, memberkahi apa yang kita kehendaki. Saya kira ini sampai hubungan antara ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan kijab hati dan yang berhubungan dengan kijab roh. Jadi kita tidak mudah membaca dan menulis. Kita adalah selalu mengkaji tentang arah. Jadi kalau sebatas membaca dan menulis itu sampai tingkatan tenggorokan, belum masuk kijab hati.
Kalau sudah ditafsiri dengan bentuk siri, hatinya meyakini, itu baru bisa masuk tingkatan hijab hati. Setelah dianalisa, diresapi, dihayati dan seterusnya, itu baru mencapai tingkatan hijab roh. Nah, kalau ayat-ayat Al-Quran ini dibaca, diresapi, dianalisa bagaimana arahnya, kita mensyukuri, terus mencapai tingkatan Rahman Rahim Allah, itu baru bisa masuk dalam ayat-ayat itu tadi, bisa diterima di dalam hijab roh. Nah, yang untuk hubungan antara nur kita dengan nur Allah, itu adalah ayat-ayat suci yang dibawa oleh Rasul Muhammad. Kita hayati, kita resapi, mencapai tingkatan hijab roh. Jadi kita tidak boleh besar kepala, sudah bisa baca, sudah bisa menulis, sudah merasa diterima di sisi Allah, jangan. Itu baru tingkatan kecil. Maka kita selalu tegur siang malam, jangan besar kepala. Masalahnya di situ. Sebab apa? Iman Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad itu adalah agama yang santun, agama yang luas. Jadi tidak boleh dipahami dalam bentuk hati yang sangat dangkal. Saya kira semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.